Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul na hadrati rasul wa ali azah wal anbiya wal mursalin wal sahabati wat tabi'in jami'an sadan jami'an salam ya ulil zaman يا أولياء أهل البلدة والذين آمنوا من الشيخ الأجل ونمر وبسلف الصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ولأصحاب الكرام سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني يهده. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وإياك أن يكون همك في تلاوتك مقصورا على الإكثار منها دون تدبر وترتيل. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang keutamaan membaca Al-Quran, yang mana seyukjanya kita orang Islam yang telah dituruni Al-Quran itu hendaknya bersyukur kehadirat Allah, karena Al-Quran diturunkan kepada kita ya, di samping untuk pedoman hidup sekaligus untuk ibadah di dalam membacanya itu. Bahkan kita seyukjanya supaya dianggap orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, ya setiap hari kita ini jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Jadi setiap hari harus ada waktu yang kita buat baca Quran. Dan sebagaimana yang kita pelajari dulu, kalau bisa kita baca Quran itu dari awal ditandai terus dilanjutkan sampai hatam ya. Setelah hatam mulai lagi, begitu seterusnya menurut kemampuan kita, berapa hari kah atau berapa minggu atau berapa bulan terserah. Yang penting setiap hari itu supaya ada amalan bacaan Quran ya. Dan kita membaca Al-Quran secara rutin setiap hari ya. Waktunya ditetapkan. Begitu itu dinamakan wirid ya. Wirid namanya. Dan apabila kita membacanya sampai hatam terus begitu selama hidup kita, memulai lagi, berarti kita ini telah mengamalkan amalan yang paling utama menurut hadis Nabi ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu orang membaca Al-Quran terus sampai hatam terus memulai lagi, begitu seterusnya. Kemudian walaupun membaca Al-Quran itu ya tanpa memahami makna, tanpa mengerti maksudnya, itu sudah mendapatkan pahala, sudah termasuk ibadah. Dan Allah memberikan nilai pahala baca Quran itu per huruf ya. Tiap huruf ya
Minimal diberi oleh Allah satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi walaupun demikian, kita seyogyanya berusaha untuk membaca Al-Quran itu dengan memahami maknanya. Kalau kita ini tidak mampu ya, mungkin karena orang Jawa bukan orang Arab ya, minimal ada itu ya. Apakah ini kita melalui guru, kita mengaji Quran yang dijelaskan maknanya, itu berarti kita baca Quran dengan memahami maknanya ya. Atau mungkin kita ini baca Quran dengan menggunakan Al-Quran terjemah. Jadi baca artinya terus baca artinya. Berarti itu apa? Baca sambil mengangan-angan maknanya. Atau walaupun kita ini tidak bisa seluruh Quran, minimal ada surat-surat atau ayat-ayat yang gampang dipahami, yang itu kita baca sambil memahami maknanya. Kenapa kok kita harus demikian? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, tujuan pokoknya gitu. Jadi walaupun bacanya saja termasuk ibadah, tapi tujuan pokoknya, tujuan utamanya adalah untuk diangan-angan maknanya. Jadi tujuan utamanya itu untuk diangan-angan maknanya, terus dimengerti, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pokoknya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakum. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakum liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, itu surat Shad ayat 29 disebutkan ini adalah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepada engkau Muhammad, mubarakun, yang penuh barokah. Artinya barokah itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Quran itu mengandung kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan zahir, kebaikan batin, kebaikan dunia, kebaikan akhirat ada di dalam Al-Quran itu. Itu namanya mubarakun. Apa perlunya diturunkan Al-Quran itu? Ya, Quran yang penuh barokah itu disebutkan liyadabbaru ayatih, agar mereka umat ini mengangan-angan maknanya, agar umat ini memahami maknanya, memikirkan maknanya. Jadi dari ayat ini bahwa tujuan Al-Quran diturunkan itu, puncaknya atau tujuan pokoknya adalah liyadabbaru ayatih, untuk diangan-angan maknanya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang punya akal, oleh orang-orang yang berakal. Ya. Maka Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini menasihati kita semua ya. Wa iyyaka an yakuna hammuka fi tilawatik maksuran alal iktsar minha. Dan waspadalah engkau, takutlah engkau, keinginanmu ya dalam membaca Al-Quran itu hanya terbatas memperbanyak bacanya saja. Jangan ya. Duna tadabburin wa tartilin, tanpa mengangan-angan maknanya dan tanpa membaca tartil, membaca pelan. Jadi jangan hanya seperti itu gitu loh. Karena tujuan pokoknya diturunkannya Al-Quran untuk diangan-angan. Jadi bagaimana? Ya, kalau orang itu bisa memang karena sudah belajar bahasa Arab, belajar nahwu dan sebagainya, sehingga paham, ya memang bisa itu sambil baca Quran, sambil memahami artinya, seperti ulama-ulama itu, orang-orang solehin, para imam seperti Imam Asy-Syafi'i,
Setiap hari baca Quran itu sambil memahami maknanya, sambil menggali hukum dari Al-Quran itu. Tapi bagi orang-orang yang mungkin ya, kebanyakan kita umat Islam tidak bisa karena bukan orang Arab ya, atau apalagi belum belajar bahasa Arab, nahwu dan sebagainya, maka kita ini perlu ya, walaupun tidak setiap baca ya, ada waktu-waktu khusus yang kita belajar Al-Quran dengan maknanya, mungkin dengan mengaji lewat guru kita. Di Masjid Jami' insya Allah banyak yang mengajar Al-Quran sama tafsirnya itu berarti baca Quran dengan mengangan-angan maknanya. Atau mungkin kita di rumah baca Quran dengan membawa tafsir ya, baca terus dibaca terjemahnya ya, apa maksudnya yang saya baca ini, terus baca lagi, baca artinya ya. Atau kita cari kira-kira ayat yang gampang, yang sudah sering kita dengarkan penjelasannya, ayat-ayat yang mudah, yaitu berarti yang kita amalkan ya, ayat yang mudah yang kita sudah tahu artinya, berarti kita baca Quran dengan memahami maknanya gitu ya. Jadi walhasil jangan hanya dibaca aja gitu. Kalau orang membaca saja betul dapat pahala, cuma yang akan membuat orang itu paham apa isinya Al-Quran, nah itu justru yang lebih penting gitu. Setelah paham terus diamalkan ya. Dan itulah yang akan menerangi hati ya. Jadi ngerti maknanya itu loh. Baca sambil ngerti maknanya itu yang akan madangi hati, yang akan menyembuhkan penyakit hati, yang akan menguatkan iman ya, menambah iman itu justru baca sambil mengerti maknanya itu gitu ya, tentunya sangat jauh dari segi pahala, walaupun sama-sama dapat pahala, tidak sama itu orang baca Quran tidak ngerti maknanya sama orang baca Quran sambil mengerti maknanya, jauh berbeda gitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat ya, Abdullah bin Abbas ini salah seorang sahabat yang digelari turjumanul Quran ya, mutarjimnya Qurannya Mbak ya, juru penterjemah Al-Quran, artinya orang yang sangat ahli dalam menafsiri Quran, itu sahabat Abdullah bin Abbas, sampai beliau punya karangan tafsir namanya Tafsir Ibnu Abbas ya. Beliau mengatakan la an aqra al-Baqarah wa ala Imran urattiluha wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullaha hadramatan ya. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, pasti saya membaca surat Baqarah dan surat Ali Imran, jadi hanya dua surat, surat Baqarah dan surat Ali Imran ya, hanya tidak ada 4 juz, jadi hampir 4 juz ya. Jadi surat Baqarah dan surat Ali Imran. Kata beliau, saya membaca dua surat ini terus saya sambil mengangan-angan maknanya, saya baca dengan tartil ya. Itu ahabbu ilayya, lebih aku senangi min an aqra al-Quran kullaha hadramatan, dari baca Al-Quran, seluruh Quran mulai awal sampai akhir 30 juz, tapi cepet-cepetan, tidak ngerti maknanya, tidak sambil mengangan-angan maknanya. Itu kata sahabat Abdullah, ya mendingan saya ini hanya baca 3 juz atau 3 juz setengah, tapi baca dengan tartil ya, tidak cepet-cepetan, sambil saya memahami maknanya ya. Waqala aidan, beliau juga pernah mengatakan la an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al Baqarah wa ala Imran tahdziran ya. Berarti
teng mriki pasti kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya membaca surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma la. Ya, sampai akhir itu mungkin berapa ayat? Mungkin 12 ayat ya. Sama surat Al-Qari'ah, surat berikutnya. Jadi surat berikutnya setelah Zalzalah, dua surat setelah itu terus Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Sampai akhir ayat saya mengangan maknanya gitu. Saya memahami maknanya baca dua surat pendek ini. Itu kata beliau, ahabbu ilayya, lebih aku senangi min an aqra al-Baqarah wa Al Imran, daripada saya membaca surat Baqarah dan surat Al Imran hampir 4 juz. Itu mendingan hanya baca dua surat pendek itu sambil mengangan-angan maknanya ya. Nah ini, jadi kalau kita pelajari dalam hadis, dalam apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat, ternyata memahami makna ayat yang kita baca ini justru akan memberikan nilai yang sangat besar gitu. Di samping pahalanya jauh lebih besar, sekaligus yang lebih penting dari itu akan bisa menambah keimanan, akan bisa menyinari hati, akan bisa melunakkan hati, akan bisa menyembuhkan penyakit hati itu yang jauh lebih penting gitu. Jadi kalau kita ini misalnya ya tidak bisa baca sambil memahami makna, ya minimal surat-surat seperti itu gitu loh. Surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu, kita apalkan maknanya. Jadi kita nganggur-nganggur supaya kita termasuk orang yang membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Itu ya surat-surat yang pendek seperti ini yang gampang ya. Mungkin terjemahnya pun juga gampang. Jadi diam-diam ya baca surat itu ya. Nah, ini banyak orang-orang solihin itu dalam mengamalkan baca Quran dengan memahami maknanya itu ada yang memang seperti itu, satu surat, ada yang satu ayat diulang-ulang, ada yang semalam suntuk dalam sholat malam itu baca satu ayat diulang-ulang sampai subuh, tapi diangan-angan maknanya itu ya, untuk mengamalkan perintah Allah, lihat dabbaru ayati ya. Jadi minimal ya surat-surat seperti itu, apalagi surat Az-Zalzalah, surat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu loh. Kata Nabi dalam hadis ya, wa warada anna man qara'a idza zulzilat arba'a marrat kana kaman qara'al Qur'an kullah. Telah datang hadis bahwa barang siapa yang membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sambil mengangan maknanya 4 kali ya mungkin 5 menit tidak ada barangkali ya, baca surat Az-Zalzalah, tapi bukan hanya dibaca ya, sambil diangan-angan maknanya 4 kali. Kata beliau, kana kaman qara'al Qur'an kullah, maka nilainya itu seperti orang baca Quran semuanya. Dalam hadis yang lain ya, dari sahabat Abu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Dalam ayat hadis yang lain disebutkan ya, surat idza zulzilatil ardu zilzalaha itu kalau kita baca dengan sambil mengangan maknanya, itu bisa membandingi separuh Al-Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Sedangkan qul huwallahu ahad membandingi sepertiga Al-Quran. Jadi kalau orang baca qul huwallahu ahad 3 kali asalkan dengan penuh memahami maknanya, nilainya seperti menghatamkan Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Dan surat qul ya ayyuhal kafirun itu adalah membandingi 1/4-nya Al-Quran. Ya. Jadi ya, kita
walaupun orang Jawa mungkin sulit, ya minimal surat-surat yang penting-penting seperti ini, ya karena surat ini surat yang kalau kita angan-angan maknanya membuat orang itu menjadi sangat cepat untuk meningkat imannya, meningkat rasa takutnya kepada Allah, meningkat ibadahnya, karena ayat-ayat seperti ini menerangkan tentang kejadian hari kiamat, ya. Idza zulzilatil ardu zilzala, apabila telah dikoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya. Itu orang baca sambil membayangkan ya apa di saat itu, ya. Orang sudah tidak bisa mau menginfakkan hartanya, sudah tidak bisa, tidak ada kesempatan. Mau tobat tidak bisa, mau ibadah tidak bisa, ya. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala, dan apabila bumi telah mengeluarkan isi perut bumi, semua apa yang di dalam bumi dikeluarkan semua, termasuk orang-orang mati, ya, yang semua dikeluarkan. Wa qala al-insan mala, manusia mengatakan, waduh, ada apa ini kok sampai begini, ya, bingung semua manusia. Yauma idzin tuhadditsu akhbara, pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya, dibuat apa dulu oleh mana itu diceritakan semua. Bi anna rabbaka wa'ala, kenapa kok bumi itu ngomong? Karena Allah mewahyukan kepada bumi untuk bicara. Jadi makanya kita ada di mana saja, apapun yang kita lakukan disaksikan oleh bumi itu, ya. Dan besok akan berkata itu, bumi itu akan berbicara kepada Allah, akan ngomong, termasuk batu, pasir, tanaman, apapun yang ada ini jadi saksi besok di hadapan Allah. Termasuk anggota badan kita itu jadi saksi itu, ya. Di samping ada malaikat-malaikat yang menjadi saksi. Itu maunya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka awhala, karena Tuhanmu memberi wahyu kepada bumi itu. Bisa ngomong itu, apapun benda padat itu bisa ngomong kalau Allah yang mengizinkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu manusia digiring, dikumpulkan berkelompok-kelompok tergantung perbuatannya, ya. Jadi kalau orang mukmin dikumpulkan sama orang mukmin, kalau orang-orang yang cinta, orang soleh dikumpulkan sama orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang cinta kepada orang yang soleh dikumpulkan sama orang yang soleh, begitu apa? Orang-orang yang ahli maksiat dikumpulkan sama ahli maksiat. Orang-orang yang cinta kepada orang yang ahli maksiat, ya akan dikumpulkan sama orang yang demikian. Apa perlunya? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi sekecil apapun kelihatan itu. Sekecil apapun ucapan, ya, perbuatan baik atau jelek, ya. Maka terusannya ayat ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan sekecil apapun, semisal apa, zarrah. Zarrah itu sesuatu yang terkecil. Kalau dulu biji sawi, ya. Kalau sekarang ya atom atau lebih kecil, apapun walaupun sekecil apapun, melakukan kebaikan pasti akan melihat hasilnya dan akan dinikmati selama-lamanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, ya, mungkin mencaci orang, melotot sama orang, atau mengejek orang, menyakiti orang, apapun kejelekan pasti akan melihat, ya, dan akan menerima balasan dari Allah, ya. Oleh karena surat ini isinya demikian, kalau diangan-angan otomatis itu sangat ampuh untuk mengobati penyakit hati, sehingga memiliki nilai keutamaan, kata Nabi, seperti separuh Quran. Dalam riwayat lain seperti seperempat Quran, ya. Nah, ini pentingnya kita membaca Al-Quran itu dengan memahami maknanya. Tidak ada alasan, saya tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa, ya. Tidak ada. Sebab apa? Untuk mengamalkan baca Quran, memahami maknanya itu tidak harus semua Quran, gitu loh. Ya, ayat-ayat yang sekiranya gampang, apalagi yang isinya sangat berbobot seperti ini, ya. Oleh karena itu surat Az-Zalzalah, surat Idza Zulzilatil Ardu itu termasuk surat yang seyogyanya setiap hari kita baca.
kita dianjurkan setiap malam dan siang itu apa? Seyogyanya baca surat ini. Ada 4 suratnya yang pendek-pendek, yang seyogyanya kita baca setiap malam dan setiap siang. Disebutkan ini yang mengatakan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali yang terkenal ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yambaghi an yaqra'a kulla yawmin wa lailatin 4 suwarin minal Qur'an. Minal Qur'anil azim. Seharusnya setiap orang Islam itu katanya membaca setiap hari dan setiap malam, ya, setiap hari dan setiap malam. Jadi malam baca, siang juga baca 4 suwarin, 4 surat minal Qur'anil azim, dari Al-Qur'anil azim ya. Selain apa surat-surat yang lain ya, surat apa Quran kita baca sedikit-sedikit begitu tergantung kemampuan kita, tapi yang setiap hari seyogyanya kita baca 4 surat ini katanya. Kata beliau, seharusnya kita membaca setiap hari dan malam itu 4 surat dari Al-Quran yang agung. Wa hiya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah ya. Surat yang pertama kali diturunkan, awalnya itu 5 ayat yang diturunkan. Tapi kita dianjurkan baca itu semua ya. Semuanya, bukan hanya 5 ayat. Cuma yang 5 ayat ini termasuk ayat yang pertama kali diturunkan yang menerangkan tentang pengenalan kepada Allah ya. Pengenalan kepada Allah. Jadi kita dianjurkan baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir suratnya. Terus yang kedua, wa inna anzalnahu ya. Dan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ya, setelahnya itu gandeng ya. Setelah Iqra' terus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus wa idza zulzilat, dan yang ketiga surat idza zulzilatil ardu ya. Setelahnya inna anzalnahu itu al-bayyinah. Setelah al-bayyinah itu idza zulzilatil ardu ya. Jadi setelah inna anzalnahu fi qadar, surat lam yakunil itu tidak termasuk 4 surat ini. Tapi setelah itu surat az-zalzalah, idza zulzilatil ardu yang ketiga. Kemudian wali'ila fi Quraisy ya. Dan surat li'ila fi Quraisy yang keempat. Jadi Iqra' ya, atau surat Al-Alaq, yang kedua Al-Qadr atau inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang ketiga surat Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus yang keempat li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy ya. Setelahnya Alam Taro ya. Setelah surat Alam Taro itu terus li'ila fi Quraisy. Itu kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan fa inna qira'atahunna tadfa'u syarral batini wadh-dhahir ya. Karena membaca 4 surat itu ya, membaca 4 surat itu katanya tadfa'u syarral batin wadh-dhahir, dapat menolak bahaya zahir dan batin. Bahaya apapun, baik yang zahir maupun yang batin. Gangguan manusia, gangguan hewan, gangguan apa saja sudah, termasuk gangguan makhluk ya, atas apa hal-hal yang merusak ya. Itu apa dijamin ya, terjaga, termasuk syarril batin ya, kejelekan batin. Jadi penyakit-penyakit hati itu kan ya, apa-apa yang bisa merusak hati, merusak batinnya, yang membuat orang sumpah, resah dan sebagainya, itu apa? Dijauhkan. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan harus diangan-angan maknanya ya, tapi tentunya kita apa? Seyogyanya, karena ini kan ayat-ayat yang pendek, apalagi itu gampang ya. Ya, seyogyanya kita sambil mempelajari maknanya ya. Mungkin beberapa kali kita apa? Ya, mempelajari itu sudah hafal, walaupun tidak setiap kata ya. Kesimpulannya minimal apa? Kesimpulan dari ayat per ayat itu ya. Itu
supaya lebih mantap. Jadi tidak hanya dibaca. Seyogyanya kita di samping baca Quran yang mulai awal sampai akhir ya, tapi supaya kita ini ada surat-surat yang pendek, terutama yang disebutkan tadi itu apa? Yang kita baca setiap hari dan malam ya, tiap siang dan malam baca ini paling hanya 5 menit itu barangkali kalau baca 4 surat tadi itu ya, 4 menit 5 menit itu dengan tartil dengan mami itu sudah ya, mungkin tidak ada. Ini kesempatan yang mumpung kita masih diberi kesehatan, diberi bisa bicara, bisa melihat ya, kita amalkan semacam ini. Kemudian dijelaskan juga ya tentang pentingnya orang itu baca Al-Quran dengan tartil dan memahami maknanya. Wasu'ila Mujahid an rajulain. Imam Mujahid pernah ditanya tentang 2 orang. Dakhala fi sholati, yang kedua orang ini sama-sama sholat, masuk sholat. Fakana fi qiyamima wa'idan, berdirinya sama. Jadi misalnya setengah jam atau semalam ya, berdiri semalam ya. Sama gitu. Terus yang satu illa anna ahaduma qara'al baqarah faqat, hanya saja yang satu orang ini hanya baca surat Baqarah saja. Surat Baqarah itu hanya 2 juz setengah. Tidak ada 2 juz setengah ya. Yang satu hanya baca surat Baqarah saja. Wal akhar al-Qur'an kullah. Sedangkan orang yang lain membaca Quran semuanya 30 juz gitu. Tapi waktunya sama, mulai masuk ya, dia sholat baca Quran itu sama, selesainya sama. Yang satu hanya dapat surat Baqarah saja, yang satu dapat menghatamkan Quran. Terus ditanya, ya apa itu? Beliau mengatakan huma fil ajri sawaun. Kedua orang ini dalam hal pahalanya sama. Bukan berarti lebih banyak pahalanya yang 30 juz, tidak ya. Jadi pahalanya sama gitu. Terus di samping dapat pahala sama, sedangkan yang baca surat Baqarah ini kalau sambil memahami maknanya otomatis kan tidak mungkin semalam hanya dapat surat Baqarah aja. Kalau sambil memahami maknanya di samping dapat ilmu, dapat peningkatan iman, dapat penerangan hati ya, walhasil banyak sekali ketika orang itu mau membaca Al-Quran dengan tartil sambil mengangan-angan maknanya ya. Ya walaupun baca Quran ya, misalnya sama-sama tidak memahami maknanya, sama-sama tidak memahami. Yang satu cepat tidak tartil, yang satu tartil. Itu jauh lebih utama yang tartil ini ya. Jadi walaupun sama-sama tidak memahami maknanya gitu ya, misalnya yang tadi dapat surat Baqarah saja, tartil otomatis. Sama misalnya tidak memahami makna. Yang satu dapat satu Quran hatam. Itu apa? Justru lebih awal yang sama memahami maknanya ini gitu. Ya. Kenapa? Alasannya kan karena bacaan tartil dan pelan itu aqrabu ila tauqir wal ihtiram ya. Lebih mendekatkan untuk mengagungkan Quran itu, memuliakan Al-Quran ya. Dan mengagungkan Quran. Wa asyaddu ta'siran fil qalbi minal hamd, dan lebih sangat pengaruhnya dalam hati walaupun tidak mengerti maknanya gitu. Kalau orang itu baca Quran dengan tartil, dengan bagus, cocok tajwidnya, itu ada pengaruhnya. Di samping orang ini berarti mengagungkan Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah ya. Tidak sama dengan ucapan-ucapan yang lain, firman Allah. Jadi makanya tidak boleh orang itu baca Quran sembarangan ya. Ada aturan tajwidnya, Kemudian
Al-Imam Abdullah bin Haddad melanjutkan dalam kitab ini, wa alaika idza talauta bitadabburi wat tafahum, masih diulang lagi oleh beliau. Dan haruslah engkau apabila membaca Al-Qur'an itu mengangan-angan maknanya dan memahami maknanya. Ya. Wasta'in ala dzalik bitartil, dan lakukanlah hal itu dengan tartil untuk membantu memahami maknanya itu. Lakukan supaya bisa memahami maknanya. Baca Quran itu dengan tartil, wat tarasul, dan dengan bacaan yang pelan, tidak cepet-cepetan. Itu anjuran ya, adab yang dianjurkan pertama ya. Baca Quran sambil mengangan maknanya. Yang kedua, wa ahdzir fi qalbik 'azamatal mutakallimi subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua, hadirkan di hatimu itu keagungan zat yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca Quran itu baca firman Allah. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang mengatur seluruh makhluk, Allah yang ngasih kehidupan makhluk, yang ngasih rizki, yang mencukupi seluruh makhluk itu Allah. Nah, kita baca Quran itu, yang kita baca itu adalah kalamnya Allah yang maha agung, yang maha mulia itu. Jadi supaya dihadirkan di hati, yang saya baca ini adalah kalamullah. Terus yang ketiga, adab ya, supaya kita ini bisa lebih sempurna. Wa annaka baina yadayhi taqra'u 'alai kitabahu alladhi amaraka fi wa nahaka wa wa'adhaka wa wassaka. Dan hadirkan juga bahwa Allah itu, bahwa engkau ketika baca Quran itu ada di hadapan Allah. Jadi tidak hanya ketika kita sholat saja kita merasa ada di hadapan Allah. Ketika baca Quran juga merasa seolah-olah di hadapan Allah. Taqra'u 'alai kitabah, yang engkau membaca seolah-olah kita ini disemak oleh Allah, seolah-olah. Walaupun Allah itu tidak bertempat ya. Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat, tidak berbentuk apa, makhluk tidak sama dengan makhluk. Cuma perasaan kita itu, perasaan yang ada itu seolah-olah kita ini ada di hadapan Allah, terus disemak oleh Allah. Ya. Taqra'u 'alai kitabahu alladzi amaraka fi, yang mana yang kita baca itu ya, Allah memerintah kita ya, di dalam ayat yang kita baca itu Allah menyuruh kamu lakukan ini dalam ayat. Wa nahaka, dan Allah melarang ya. Allah melarang. Dalam Al-Quran kan begitu, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Wa wa'adhaka, dan Allah yang menasihati kamu ketika kita baca Quran tentang nasihat-nasihat. Wa wassaka, dan Allah mewasiatkan kamu. Ini adab ya. Kalau bisa diusahakan demikian supaya kita makin mengagungkan kalamullah. Kemudian adab berikutnya, wa kun 'inda qiraati ayati tauhid wat tamjid mumtali'an bil ijlal wat ta'zim ya. Dan hendaklah ketika engkau membaca ayat-ayat tauhid, ayat-ayat yang isinya mengagungkan Allah, mengisahkan Allah, supaya penuh di hati ini mengagungkan Allah dan mengisahkan Allah. Jadi ketika kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu apa? Karena ayat ini tentang sifat-sifat keagungan Allah, sifat-sifat keesaan Allah, supaya ketika baca itu hati kita penuhi dengan demikian, benar-benar mengagungkan Allah, mengisahkan Allah. Dan begitu juga surat Al-Kafirun itu termasuk sama, surat dinamakan suratnya ya, tauhid ya, mengisahkan Allah. Ayat kursi juga ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, itu ayat tauhid. Itu ditanamkan pada hati itu keesaan Allah dan pengagungan kepada Allah. Wa inda qiraati ayatil wa'di wal wa'id, dan ketika membaca ayat-ayat yang isinya tentang janji, kan banyak itu.
janji-janji Allah dalam Al-Quran. Siapa yang takwa akan dimudahkan segala urusannya, ya, diselamatkan dari segala macam bahaya dunia akhirat, ya. Siapa yang beramal soleh, maka akan diberi oleh Allah kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Itu janji, ya, janji Allah, ya. Wal wa'id, dan ketika ayat-ayat yang isinya ancaman, hendaklah ada rasa takut, ada rasa takut. Jadi ancaman, fala'natullahi 'alal kadzibin, laknat Allah atas orang yang bohong. Kalau orang itu bohong, kena laknat. Takut, jangan sampai saya ini bohong. Fala'natullahi 'alal zalimin, laknat Allah atas orang yang zalim. Wah, selama orang yang zalim dilaknat, saya jangan sampai zalim. Itu takutnya. Nah, jadi ketika membaca ayat janji dan ancaman, supaya hati itu penuh dengan kalau janji, menerangkan tentang janji Allah, ya, ada motivasi, ya, keinginan. Mudah-mudahan saya termasuk orang ini, yang mendapatkan janji baik. Tapi ketika ada ancaman, takut, ya, takut jangan sampai saya seperti orang ini, ya. Wa inda qiraati ayatil awamir waz zawajir syakiran mu'tarifan bit taqsir aw mustaghfiran aziman ala tashmir, ya. Dan ketika membaca ayat-ayat yang isinya perintah, kan ada ayat-ayat perintah, ada ayat-ayat larangan. Ya, apa kita ini? Kan mungkin kita ini telah melaksanakan perintah itu, telah meninggalkan larangan yang kita baca. Ya, kalau kenyataannya kita sudah melaksanakan itu, misalnya ada perintah sholat, perintah zakat, perintah bakti sama orang tua, kok kita sudah itu, gitu. Ya, kita harus bersyukur, alhamdulillah saya ini dimampukan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat. Ini perintah sholat. Saya dimampukan untuk zakat, saya dimampukan untuk birrul walidain, saya dimampukan untuk baik sama kerabat saya dimampukan oleh Allah untuk bisa baik sama tetangga saya, baik sama famili saya. Itu alhamdulillah, ya, syukur, ya, karena ini semata-mata atas pertolongan Allah. Tapi di sisi lain mu'tarifan bitaksir, ya, sambil mengakui masih kurang. Jadi betapapun kita ini berusaha melakukan kebaikan perintah Allah, masih sangat banyak kurang, gitu, ya. Berarti kita sudah sholat setiap hari. Apa kita ini sudah baik sholat kita? Ya, masih sangat kurang itu, ya. Sangat kurang kalau orang itu sholat, ya, yang benar itu ya sholat, aqimis sholat ali dzikri, kata Allah, dirikan sholat untuk ingat Allah. Sedangkan umumnya kita ini pasti ada kurangnya. Tidak ada orang sholat 100% ingat terus, itu tidak ada, ya. Ya, mungkin kalau kita ini kelas-kelas kita umumnya lebih banyak kurangnya, ya. Jadi mungkin kalau sholatnya itu 10 menit, ya, ingat 2 menit itu sudah syukur-syukur itu, ya. Ya. Jadi walaupun di satu sisi kita sudah melakukan gitu syukur, tapi di sisi lain kita ngakoni masih kurang, minta ampunan atas kekurangan kita. Kita ada baca Quran, ya, anjuran baca Quran. Walaupun kita sudah baca Quran, kita syukur alhamdulillah dimampukan untuk baca Quran. Tapi di sisi lain kita mengakui kekurangan kita. Aduh, walaupun saya baca Quran ternyata masih sangat kurang sopan. Masa saya baca Quran, ya, kadang-kadang masih ingat dunia, masih tidak mikir, ya, tidak merasa membaca kalamullah. Ya, itu sambil mu'tarifan bitaksir, mengakui kelalaian, kekurangan kita. Au mustaghfiran aziman ala tashmir, kalau kenyataannya kita ini memang lalai, jadi merintah supaya jujur, ya, tapi ternyata kita kadang-kadang masih bohong. Itu harus istighfar, ya Allah, selama ini saya masih bohong, padahal ini ada ancaman, ya. Terus berazam itu berniat untuk meninggalkan itu, untuk semangat melakukan kebaikan, ya. Jadi begitu. Kalau sholat kok masih sering lalai, masih sering sembrono sholatnya, masih misalnya ada ayat yang merintah untuk bakti sama orang tua, larangan menyakiti orang, ternyata kok masih
melakukan itu. Harus istighfar dan ada niatan untuk tobat, untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Itu maksudnya demikian. Jadi tujuannya Al-Quran diturunkan itu sebenarnya yang pokok itu demikian itu gitu. Jadi untuk menasihati kita, untuk memperbaiki kita, memperbaiki akhlak kita. Apalagi kita ini kan disuruh mencontoh akhlak Nabi. Nah, akhlak Nabi itu ya Al-Quran itu, kata Sayyidah Aisyah. Ya. Ketika ditanya bagaimana sih akhlak Nabi? Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi ya semua Al-Quran itu sudah. Ya. Jadi kalau kita ini berusaha untuk sedikit demi sedikit memahami terus mengamalkan, ya berarti otomatis kita ini mencontoh akhlak Nabi, mengamalkan akhlak Nabi. Kemudian wa'alam annal Qur'ana wal bahrul muhit, kata beliau, ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah laksana lautan yang sangat luas yang tidak bertepi. Jadi saking luasnya isinya Al-Quran itu tidak pernah habis. Jadi andaikan orang itu mempelajari Quran, itu pasti tambah pengertian. Ternyata Al-Quran begini, makin tambah terus kan orang mempelajari. Makanya tidak akan habis itu. Kitab-kitab tafsir itu bermunculan terus. Zaman makin modern itu tambah diketahui rahasia-rahasia Al-Quran itu bagi orang yang memang diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa memahami Al-Quran, ya. Jadi makanya Al-Quran diturunkan bukan untuk satu zaman, ya, untuk seluruh zaman sampai hari kiamat. Jadi cocok Quran itu diterapkan untuk segala zaman. Makanya jangan sampai ada orang mengaku muslim tapi mengatakan gak cocok lek diterapno zaman ini. Tidak bisa. Jadi Al-Quran itu untuk segala zaman, ya. Jadi apapun yang terjadi ada solusinya dalam Al-Quran gitu. Walaupun zaman modern itu pasti ada, ya. Dalam satu ayat disebutkan ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami tinggalkan dalam Al-Quran segala sesuatu, apapun sudah yang terjadi sudah ada dalam Al-Qurannya. Wa minhu, dan dari Al-Quran itu tustakhraju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum. Dari Al-Quran itu dikeluarkan mutiara-mutiara ilmu dan pemahaman-pemahaman yang sangat berharga. Itu diambil dari Al-Quran itu, ya. Itu diantara yang harus kita tingkatkan, ya, pengertian kita terhadap Al-Quran itu. Jadi supaya jangan sampai merasa cukup, saya hanya pokoknya bisa baca Quran, ya. Kita harus berusaha sampai bisa memahami maknanya itu, ya. Barangkali itu aja. Insya Allah akan kita sempurnakan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan keterangan sedikit akan bisa menambah kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran, pengamalan kita kepada Al-Quran, sehingga kita insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran Karim, ya, dan selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amin. Al-Fatihah.